Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya punya buku judulnya Kisah Para Nabi. Kalau di bahasa Arab Qososul Anbiya, ini adalah terjemah dari kitab milik Ibnu Katsir, seorang ulama yang hidupnya sekitar 1200-an lah Masehi. Itu kalau dikonversi ke Hijriah ya mungkin sekitar 700-an Hijriah atau mungkin 500 Hijriah. Ini terbitan Ummul Qura, versinya versi tahqiq. Kisah para nabi ini termasuk lengkap teman-teman, karena ada kisah 31 nabi dari Adam hingga Isa, termasuk nabi-nabi yang tidak disebut dalam 25 nabi. Ada nabi Armenia, ada nabi Yusa, ada nabi Daniel dan sebagainya. Yang 25 nabi semua orang tahu, tapi sebagainya nggak tahu. Nah, ini ada kisah-kisah yang memang ada beberapa kisah ya yang memang tidak dikisahkan di dalam kisah-kisah yang biasa kita dengar. Misalnya kisah Nabi Yakub. Ini saya nggak baca karena saya sudah baca ya, saya cuma buka-buka aja, jadi saya masih ingat apa yang ada di dalamnya yang pernah saya baca. Ini hampir keseluruhan sudah saya baca, tapi biasanya saya ulang-ulang karena kisahnya seru teman-teman. Dan ini semuanya diambil dari, nggak semuanya ya, rata-rata itu diambil dari nukilan ayat-ayat Quran, kecuali misalnya kisah-kisah yang memang jarang diceritakan seperti kisahnya Nabi Yakub dan saudaranya. Jadi gini, Nabi Yakub itu keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya istri yang populer itu ada dua, ada Sarah dan ada Hajar. Nah, Sarah ini punya anak namanya Ishak. Ishak itu lebih muda, kira-kira ya 16 tahun, lebih muda daripada Ismail. Dikarenakan Sarah ini bisa dikategorikan agak mandul awalnya ya. Jadi beliau punya keturunan itu ketika usianya sudah lanjut. Nah, istri keduanya Hajar itu melahirkan lebih dulu, akhirnya anaknya yang bernama Ismail itu jauh lebih tua ketimbang anak istri pertama yang namanya Ishak. Nah, kita mau cerita Nabi Yakub yang dari jalur Ishak, dan ini saya ambil dari buku ini. Nabi Ishak itu punya istri namanya Ribqah. Terus dari istrinya Ribqah ini, karena beliau hidupnya itu di Palestina, di Hebron ya, kalaupun pindah-pindah ya intinya di Palestina gitu. Kalau Nabi Ismail memang hidupnya sudah di Mekah sejak dulu. Nah, beliau itu punya istri yang namanya Ribqah, punya anak dua namanya Aish dan Yakub. Jadi Aish itu kakak dari Yakub. Yakub itu kalau dalam bahasa Ibrani artinya yang kedua. Ini di buku ini saya baca. Lah, seperti keluarga-keluarga pada umumnya, yang namanya keluarga itu kadang-kadang punya kesayangan teman-teman. Ini kameranya saya alih-alihkan ya. Yang penting kan ceritanya. Ini saya foto dulu untuk thumbnail. Jadi Nabi Ishak punya istri namanya Ribqah, terus punya dua orang anak namanya Aish dan Yakub. Nah, katanya ini beberapa versi yang saya baca dari sini, karena di sini itu versinya banyak sekali, dari kisah Israiliyat dan juga kisah-kisah yang memang dipercaya oleh umat Islam. Israiliyat itu kisah-kisah yang dibawakan oleh para kaum Yahudi, orang Israel. Dan itu kata Nabi tidak perlu didustakan atau tidak perlu dibenarkan. La yusaddiquhum wa la yukadzibuhum. Tidak perlu dibenarkan tapi juga tidak perlu didustakan. Dikarenakan apa? Karena orang Israel itu identiknya dengan Nabi. Artinya berita yang mereka dapat itu dari wahyu teman-teman. Khawatirnya ketika kita mendustakan kabar itu, ternyata kabar itu benar. Nah, tapi minusnya orang-orang Israel itu suka menambah-nambah kisah, kadang menghilangkan, kadang menambah, tapi kecenderungannya mereka menambahi. Khawatirnya
ketika kita kok membenarkan, itu khawatirnya ceritanya ditambah-tambahi. Makanya kata Nabi, la tukadzibuhum la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Tidak usah dibenarkan, tapi ya tidak usah didustakan. Jadi nggak usah dipercaya teman-teman, tapi juga jangan dipercaya teman-teman. Artinya nggak usah didustakan, nggak usah dibenarkan. Jadi tengah-tengah gitu. Nah itu susah, sikap itu tuh memang susah sebetulnya. Nah di sini tuh ditulis teman-teman dari versi Israiliyat sampai versi-versi yang memang dinukil dari riwayat-riwayat sahihah. Nah ini saya ambil dari sini. Nabi Yakub itu punya saudara namanya Aish. Aish itu perawakannya itu tinggi, besar, dan dia berbulu. Nah itu di sini diterangkan dalam versinya Ibnu Katsir, beliau adalah bukan anak atau cikal bakal dari orang-orang Romawi. Kira-kira kalau orang Romawi itu ya Bani Asfar. Jadi orang-orang Eropa yang gede tinggi itu ya kira-kira ya keturunannya dari Aish itu. Sementara orang-orang Arab pada umumnya yang badannya nggak begitu ini ya, meskipun dia kekar, itu keturunan dari Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub itu perawakannya lebih halus, lebih mulus, lebih cute dalam buku ini. Saya tidak tahu seperti apa secara spesifik fisik dari Nabi Yakub dan Aish, tapi dalam riwayat ini itu digambarkan Aish itu perawakannya tinggi besar dan dia berbulu. Nah singkat cerita, Nabi Ishak itu kecenderungannya lebih sayang kepada Aish, sementara ibunya Ribqah itu lebih sayang kepada Yakub. Nah singkat cerita, ketika Nabi Ishak itu sudah mulai sepuh, sudah mulai menua, maka penglihatannya itu sudah mulai kabur teman-teman. Akhirnya ketika beliau memanggil anaknya, itu beliau tidak menggunakan penglihatannya untuk mengidentifikasi bahwa ini si Aish atau ini si Yakub, tapi dengan cara meraba, jadi merasakan kulitnya. Kalau kulitnya penuh bulu, wah ini berarti Aish. Tapi kalau kulitnya lebih halus, ini berarti Yakub. Jadi biasanya kalau dalam teori ilmu medis yang namanya THT, pokoknya ada telinga, ada tenggorokan itu, ada mata, itu berkaitan. Orang yang sudah sepuh, matanya sudah mulai tuh kadang-kadang pendengarannya juga terpengaruh. Lah mungkin kenapa Nabi Ishak itu tidak menggunakan telinganya ketika beliau memanggil anaknya, mungkin ya pendengarnya juga agak kurang. Wallahu alam bishawab. Tapi intinya beliau itu menggunakan indera peraba dengan tangannya. Nah lalu ketika beliau sepuh itu tiba-tiba beliau menginginkan daging kambing. Nah antara Aish dan Yakub itu karena sudah dewasa, itu mereka sudah mandiri teman-teman. Sama seperti orang-orang zaman sekarang, ketika mereka sudah mandiri usia 17 tahun ke atas atau mungkin lulus SMA gitu, biasanya mereka kalau nggak kuliah itu cari kerja gitu. Mereka sudah nggak minta lagi uang dari orang tuanya, meskipun ya iseng-iseng ya kerjanya. Nah sama Aish dan Nabi Yakub waktu itu belum jadi nabi, itu sudah mandiri karena beliau memelihara kambing. Jadi dua-duanya itu berternak kambing. Makanya dalam riwayat itu tidak ada satupun nabi yang tidak memelihara kambing atau tidak menggembala kambing. Nah Aish dengan Yakub itu sama-sama sudah menggembala kambing dua-duanya. Terus akhirnya Nabi Ishak itu berkata pada keluarganya, saya lagi pengen makan daging kambing. Nah karena beliau nabi, itu semua orang tahu bahwa doanya itu mustajabah. Akhirnya istrinya yang namanya Ribqah ini berinisiasi menyuruh Yakub, ya Yakub, ini ayahmu ini sedang minta daging kambing. Coba kamu tolong segera sediakan sembelih kambingmu, masak, dipanggang, kemudian sediakan kepada ayahmu. Lalu mintalah doa agar kamu diberkahi. Jadi itu sudah menjadi tradisi zaman dulu ketika kita sowan kepada Nabi. Itu hal pertama yang kita minta adalah doa, karena doa ini mustajabah teman-teman. Ya tergantung orientasinya apa. Yang pengen selamat ya selamat, yang pengen punya anak ya minta doa punya anak, yang pengen kaya ya pengen kaya. Nah ini sama Nabi Yakub
atau Yakub remaja itu disuruh oleh ibunya untuk segera menyembelih daging kambing, sekaligus ketika memberikan daging kambing itu meminta doa. Akhirnya Nabi Yakub itu melaksanakan apa kata ibunya, karena ibunya tahu kalau Nabi Yakub ini keduluan Aish, artinya Aish yang lebih dulu memberikan daging kambing, maka Yakub tidak punya kesempatan untuk meminta doa karena Nabi Ishak sudah kenyang. Akhirnya berlomba-lomba mempercepat diri, terus kemudian memberikan daging kambing itu kepada ayahnya. Terus kata ibunya, ya Yakub, kamu harus pakai inisiatif, kamu harus pakai akal. Kalau kamu datang saja dengan membawa daging kambing, lalu kamu minta doa, bisa jadi ayahmu belum seikhlas ketika dengan Aish, karena ayahmu itu lebih cenderung sayang kepada Aish. Nah, oleh sebab itu Nabi Yakub itu menyamar, teman-teman. Beliau itu disuruh ibunya untuk menyamar menjadi Aish. Caranya, kulit kambing atau bulu domba, bulu kambing yang sudah sembelih itu kemudian dibalutkan ke tangannya, agar nanti ketika ayahnya itu mengidentifikasi siapakah yang datang, ayahnya bisa mengenali bahwa ini Aish karena banyak bulunya. Maka Yakub itu melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Kemudian beliau itu melilitkan bulu domba atau bulu kambing itu di tangannya, lalu menghadap kepada ayahnya. Ya abati, ya ayah. Jadi para nabi itu punya tradisi ketika memanggil ayahnya itu bukan ya abi. Ya abi itu artinya bapak saya. Tapi kalau para nabi bukan ya abi, tapi ya abati. Ya abati itu punya tafsir bahwa para nabi itu memanggil ayahnya dengan gaya yang lemah lembut. Kalau ya abi itu kan standar. Tapi kalau ya abati itu maksudnya beliau memanggil ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut, karena tak itu identitas dari perempuan. Jadi hampir semua kosakata yang dalam bahasa Arab itu ketika mengandung tak marbutoh yang bulat itu artinya perempuan. Misalnya tilmidun itu murid laki-laki, kalau tilmidatun itu murid perempuan. Ustadun itu ustad guru laki-laki, kalau ustadzatun itu guru perempuan. Jadi ya katanya sama. Ketika abi itu biasa, tapi kalau abati itu ada unsur perempuannya lah. Perempuan itu identik dengan kelembutan. Maksudnya ketika para nabi itu memanggil dengan bahasa ya abati itu, beliau memanggil ayahnya dengan cara yang lemah lembut. Jadi itu tafsirnya detail, teman-teman. Lalu Nabi Yakub datang kepada ayahnya Nabi Ishak, ya abati, ini saya membawa daging kambing yang engkau pesan. Lalu Nabi Ishak bertanya, ini siapa ya? Nabi Yakub menjawab. Nabi Yakub diam, tidak menjawab. Karena kalau menjawab saya Yakub, wah berarti doanya kurang maksimal. Tapi kalau menjawab Aish, berarti dia bohong. Akhirnya beliau tidak menjawab siapa saya. Nah kemudian Nabi Yakub itu meraba tangannya. Coba saya lihat tanganmu, biar saya bisa mengenali kamu. Kemudian beliau meraba tangannya, ternyata di tangannya itu ada bulunya. Maka Nabi Ishak itu punya feeling, beliau punya prasangka bahwa yang datang itu adalah Aish. Lalu kemudian Nabi Yakub, ya ayahku, tolong doakanlah biar hidup saya ini menjadi lebih berkah. Akhirnya didoakan panjang lebar. Setelah itu Nabi Yakub beranjak dari majelis tempat duduk bersama Nabi Ishak. Nah kira-kira ya setengah jam atau 1 jam kemudian Aish datang, karena Aish juga tahu bahwa ayahnya sedang mengidamkan atau sedang menginginkan daging. Kemudian beliau datang lalu berkata kepada ayahnya, ya abati, ini daging kambing dan saya minta engkau mendoakanku agar aku dapat keberkahan. Lalu kemudian Nabi Yakub ini bingung, loh kamu kan tadi sudah kesini sudah ngasih daging kambing,
Kata Ais, belum, saya belum ngapa-ngapain, saya baru selesai, barusan aja, terus ini saya langsung ke sini. Terus kata Nabi Isa, udah kamu udah ke sini, saya tadi sudah makan dagingnya, saya sudah kenyang. Terus saya juga tadi sudah merapat tanganmu, ternyata itu yang datang kamu. Kemudian Ais ini langsung pikirannya tuh nyampe teman-teman. Jadi pikirannya langsung, beliau itu langsung tertujunya Nabi Yakub. Waduh, ini pasti si Yakub ini yang pura-pura menyamar menjadi saya. Berarti ini adalah satu kejahatan, karena beliau Nabi Yakub itu menipu ayahnya dengan menyamar jadi saya. Akhirnya Ais itu marah, lalu kemudian ingin membunuh adiknya yang bernama Yakub. Jadi orang dahulu itu memang begitu ya, ancaman itu seringkali direalisasikan dengan pembunuhan. Jadi bahasa-bahasa seperti sekarang orang mengancam, memukul, menendang, atau mungkin memaki-maki, itu zaman dulu nggak ada teman-teman, jarang. Pasti ancaman itu pembunuhan rata-rata. Meskipun itu saudara termasuk Ais, saya akan membunuh Yakub. Nah, di balik pintu atau di balik tirai, ibunya Ribqah ini mendengar perkataan dari Ais bahwa dia itu akan membunuh Yakub karena dianggap telah menipu ayahnya dan merugikan dia. Kemudian dengan bergegas, lalu ibu Ribqah ini berkata kepada Yakub, Yakub, kamu hari ini dalam bahaya karena diancam oleh Ais akan dibunuh. Karena kamu sudah melakukan penipuan, kata Ais. Oleh sebab itu, kamu sekarang pergi saja dari rumah dan jangan pulang sebelum semua kondisinya menjadi aman. Kemudian Nabi Yakub tanya, loh, saya harus kemana? Kamu pergi saja ke pamanmu namanya Laban. Nah, Laban ini paman dari mana itu tidak disebutkan dalam buku ini teman-teman. Tapi ya kira-kira karena Ishak itu tidak punya saudara selain Ismail, kira-kira Laban itu ya paman dari ibunya Ribqah ini. Letaknya itu ada yang berkata Pak Laban itu ada yang di Yaman, ada yang masih posisinya yang berada di Palestina. Wallahu a'lam bishawab, tapi jauh itu tempatnya itu. Kemudian bergegaslah Nabi Yakub itu pergi untuk menemui Pak Laban. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Yakub itu mengantuk, kemudian tidur, lalu kemudian beliau bermimpi mendapat wahyu bahwa di situ nanti ada masjid. Lalu kemudian Nabi Yakub setelah bangun itu beliau meyakini bahwa di sini adalah tempat yang nanti akan disucikan. Akhirnya beliau meletakkan batu. Nah, disitulah dimana cikal bakal Masjidil Aqsa itu mau dibangun. Jadi Masjidil Aqsa itu sudah direncanakan ketika Nabi Yakub, tapi kemudian dibangun megah atau disempurnakan oleh Nabi Sulaiman hingga saat ini teman-teman. Makanya Masjidil Aqsa itu selalu jadi rebutan tiga agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam, karena dua-duanya, tiga-tiganya ini adalah berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu turunan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad turunan Nabi Ibrahim, Nabi Isa turunan Nabi Ibrahim. Ketiga-tiganya punya umat yang tidak sejalan teman-teman. Akhirnya tempat ini yang katanya warisan dari nenek moyangnya beliau Nabi Ibrahim itu menjadi rebutan. Ya sampai hari ini masih rusuh aja. Nah, akhirnya setelah bangun meletakkan batu di situ, kemudian beliau pergi lagi sampai ke tempat di mana pamannya berada. Ketemulah Pak Laban. Ya wallahu alam, ini tempatnya mungkin bisa di Yaman atau mungkin di Palestina pinggiran ya. Pokoknya jauh. Kemudian beliau berkata, saya mau di sini karena saya begini. Diterimalah oleh Pak Laban. Oke, nggak apa-apa. Kamu sementara di sini saja. Nah, Pak Laban ini teman-teman punya anak perempuan. Satu namanya Laya, yang kedua namanya Rahel. Laya ini tidak terlalu cantik dan penglihatan matanya itu agak sedikit kabur. Kalau sekarang mungkin orang min ya, minus. Kalau dulu
orang nggak ada kacamata, ya akhirnya ya itu menjadi orang minus itu menjadi satu kekurangan. Kalau zaman sekarang orang minus itu bukan kekurangan, ya dianggap biasa aja, karena sekarang sudah ada solusinya, orang bisa pakai kacamata itu loh. Bahkan orang yang nggak min pun kadang pakai kacamata yang seolah-olah min biar gaya. Jadi orang minus itu ya kadang-kadang sekarang bukan jadi kekurangan, kalaupun jadi kekurangan ya tidak terlalu signifikan lah, itu bisa diatasi. Nah lalu setelah itu Pak Nabi Yakub ini merasa suka gitu loh kepada Rahel adiknya, karena Rahel itu cantik teman-teman. Laya nggak cantik, kurang cantik, dan juga agak rabun dalam penglihatan. Kemudian Nabi Yakub berkata kepada Pak Laban, apa boleh saya melamar anak bapak? Ya boleh saja, nggak apa-apa. Tapi saya maunya yang Rahel, bukan yang Laya. Iya nggak apa-apa. Nah itulah kenapa teman-teman dalam banyak tarikh atau riwayat sejarah bahwa sepupu itu boleh dinikahi. Jadi antara kakak atau adik yang masih sepupu itu boleh, karena itu saudara terdekat yang bisa menikah. Nah sanadnya banyak, diantaranya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub itu menikahi sepupunya karena Pak Laban itu adalah pamannya. Nah ketika hari H, karena zaman dulu orang menikah itu kan tidak seperti sekarang ya, si perempuannya itu diperlihatkan terus dijajarkan ketika ijab kabul. Kalau dulu kan enggak, tradisi Nabi kan gitu. Jadi yang ijab kabul itu hanya ayah dan calon mantu laki-laki. Terus kemudian Pak Laban ini memberikan syarat kepada Nabi Yakub. Ya Yakub, kamu boleh menikahi anak saya, tapi syaratnya dengan mahar. Maharnya menggembala kambing saya selama 10 tahun. Jadi kisah Nabi Yakub dengan Nabi Musa itu hampir sama. Nabi Musa menikahi istrinya yang merupakan anaknya Nabi Syuaib, namanya Safuro. Itu maharnya itu menggembala selama 10 tahun. Jadi 8 tahun yang disyaratkan, tapi kemudian disempurnakan 10 tahun oleh Nabi Musa. Nah dari situ dalam koridor fikih orang itu boleh, sampai hari ini ya masih ada itu, orang boleh menikahi seorang perempuan itu maharnya dengan jasa, bukan dengan benda. Kan kalau zaman sekarang tuh maharnya itu ada yang seperangkat alat sholat, dengan uang tunai, dengan emas, macam-macam lah. Tapi kalau zaman dulu seperti Nabi Yakub itu bukan itu, tapi dengan jasa teman-teman. Nah jasanya adalah menggembala. Nah hari ini juga sama, orang itu boleh menikahi seorang wanita dengan mahar itu menggunakan jasa. Misalnya jasanya saya akan menikahi dia dengan mahar mengajarkan surat Al-Fatihah misalnya, atau saya akan menikahi dia dengan mahar mengajarkan dia surat Yasin, itu bisa teman-teman. Nah akhirnya setelah pernikahan hari H ditentukan, Nabi Yakub setuju dengan maharnya, kemudian dinikahkanlah. Tapi ternyata ketika hari H dinikahkan, Nabi Yakub ini tidak dikasih Rahel sesuai permintaannya, tapi dikasih Laya, kakaknya. Nabi Yakub meminta agar beliau itu bisa menikah dengan Rahel, tapi ternyata sama ayahnya, sama Pak Laban, justru dikasih Laya. Sementara Nabi Yakub tidak suka dengan Laya karena kurang cantik. Akhirnya Nabi Yakub marah-marah. Ya paman, kamu berkhianat. Aku kan minta agar engkau menikahkan aku dengan Rahel. Kenapa kok dikasih Laya? Terus jawaban bapaknya itu enteng saja. Loh mas, di sini tuh enggak boleh menikah terus kemudian melangkahi kakaknya. Kalau kakaknya belum menikah, berarti adiknya ya belum boleh menikah. Harus menunggu kakaknya menikah dulu. Nah kalau sekarang ini sampean minta Rahel, ya saya kasih Laya biar nanti tidak melangkahi Laya. Kalau Rahel nikah dulu nggak boleh. Nabi Yakub tetap marah. Loh gimana ini, tapi kan kita sudah berjanjian, katanya engkau akan memberikan aku pengantin Rahel. Terus akhirnya
pamannya yang namanya Pak Laban ini memberikan solusi, ya sudah begini saja, ketimbang ribut-ribut, kamu boleh menikahi anak saya yang kedua. Syaratnya kamu harus menggembala kambing lagi selama 10 tahun. Jadi totalnya 20 tahun. Kira-kira itu teman-teman yang disebutkan dalam bukunya Ibnu Katsir Qasasul Anbiya. Nah itu dalam Al-Quran ya, ada ayat di juz 4 itu, kalau nggak salah juz 4 terakhir itu, wa anta jema'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf. Tidak boleh menikahi kakak adik itu dalam satu pernikahan. Artinya ketika ada orang mau berpoligami laki-laki itu tidak boleh dua-duanya istrinya itu kakak adik, harus digilir teman-teman. Kalau misalnya nggak kakaknya ya adiknya, kalau nggak adiknya kakaknya. Kalau misalnya menikah dengan kakaknya kemudian kakaknya meninggal, maka dia boleh menikahi adiknya. Atau ketika orang menikah dengan kakaknya bercerai, dia boleh menikahi adiknya. Artinya nggak boleh dalam satu tempat, dalam satu waktu nggak bisa, harus bergantian. Nah ilama qad salaf, kecuali zaman dulu. Lah zaman dulu ini yang dimaksud rujukannya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub dulu menikahi anaknya Pak Laban itu sekaligus kakak adik. Ketika beliau menikahi Laya, karena kurang suka, akhirnya beliau menikahi Rahel. Nah singkat cerita, akhirnya Laya dan Rahel menjadi istrinya Nabi Yakub. Nah dengan berjalannya waktu ternyata Laya ini punya anak pertama namanya Ruben, anak kedua namanya Simeon, terus begitu sampai beliau itu punya anak itu 4 orang. Kalau nggak 4 orang, 2 orang ya. Nah Laya ini nggak punya anak teman-teman. Rahel ini nggak punya anak. Akhirnya sebagai istri itu tetap punya kecemburuan sosial. Dia merasa jatuh harga dirinya karena tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Lah zaman dulu itu terjadi musim yang namanya perbudakan. Perbudakan itu pembantu kalau sekarang, tapi bukan pembantu sebetulnya, itu lebih buruk dari pembantu. Kalau pembantu itu kan dipekerjakan, dibayari, dihargai. Kalau budak enggak teman-teman. Budak itu enggak dibayari, bahkan uang yang dia hasilkan ketika dia bekerja itu menjadi milik tuannya. Kalau pembantu kan enggak, dia bekerja itu justru mendapatkan uang dari tuannya. Kalau ini enggak, kalau ada budak kemudian dia bekerja ke orang lain, terus kemudian kok dia pulang, maka uangnya harus dikasihkan kepada tuannya. Nah maka budak ini bukan hanya sebatas pembantu, tapi sebagai barang pemberian. Ketika Laya dan Rahel menikah, itu kemudian diwarisi atau dikasih modal seorang budak. Laya dikasih budak namanya Balho, Rahel dikasih budak namanya Zulfa. Kemudian dengan berjalannya waktu ya, ketika Laya mendapatkan anak, bisa melahirkan anak, sementara Rahel nggak bisa, maka Rahel ini dengan ikhlas gitu, sebagai gantinya kafarohnya dia memberikan budaknya yang bernama Zulfa agar dinikahi Nabi Yakub, biar Nabi Yakub ini punya anak. Jadi seolah-olah si Rahel ini memberikan anak dari budaknya gitu, karena budak itu kan hak miliknya Rahel, karena itu hak kepemilikan dari tuanya. Maka Nabi Yakub ini menikahi Zulfa, kemudian punya anak. Nah Laya dengan perbuatan Rahel ini cemburu, dia nggak mau kalah. Kemudian si Laya ini memberikan budaknya juga namanya Balho. Akhirnya Nabi Yakub itu punya istri berjumlah 4 orang, Laya, Rahel, Balho, dan Zulfa. Dari keempat istrinya ini kemudian beliau mempunyai anak laki-laki berjumlah 12 orang. Nah Rahel ini karena sudah memberikan budaknya ya, itu kemudian Tuhan menganugerahi anak teman-teman. Jadi nggak jadi mandul, tapi Rahel akhirnya punya anak 2 orang bernama Yusuf dan juga bernama Bunyamin. Nah dari ke-12 orang ini yang dilahirkan dari keempat istri, baik Laya, Rahel, Zulfa maupun Balho, itu
disebut sebagai Bani Israel. Jadi Bani Israel pertama itu adalah anak-anaknya Nabi Yakub. Lah kenapa kok disebut sebagai Bani Israel? Dikarenakan Nabi Yakub itu punya julukan, teman-teman. Beliau itu tidak pernah keluar siang kalau misalnya perjalanannya jauh. Kenapa? Karena takut ketika beliau keluar siang, khawatirnya nanti ketahuan sama Ais. Jadi Nabi Yakub itu dalam pelarian, artinya dalam persembunyian. Maka beliau tidak pernah keluar siang. Ketika beliau mau keluar itu selalu malam. Nah, orang yang keluar malam itu disebut Israel. Israel itu hamba, El itu Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang keluar pada malam hari. Jadi Isra itu orang yang keluar malam. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu malam hari, makanya disebut Isra. Jadi orang yang keluar di malam hari. Ya mungkin orang sekarang itu ketika keluarnya malam hari maka disebutnya Isra. Nah, El itu adalah bahasa Ibrani artinya Tuhan. Orang Yahudi namanya Eli, namanya El ya. Kalau orang Nasrani namanya Eliyah. Kalau orang Islam namanya Ilah. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Nah, ilah, Eliyah, Il itu sama, artinya Tuhan. Nah, Israel itu adalah hamba Tuhan. Isra itu hamba, El itu Tuhan. Tapi Isra itu hamba yang khusus untuk berjalan di saat malam hari. Nah, akhirnya Nabi Yakub itu punya julukan sebagai Israel, hamba Tuhan yang suka keluar di saat malam hari. Lahirnya anak-anaknya itu disebut sebagai Bani Israel. Jadi Bani Yakub juga Bani Israel, karena Pak Yakub ini, Nabi Yakub ini punya julukan Israel. Wah, ini sudah setengah jam, teman-teman. Ceritanya belum selesai. Jadi nanti saya lanjutkan kalau misalnya ada waktu lagi ya. Sementara segitu saja karena waktunya ini terbatas sekali, cuma setengah jam. Nanti kalau kepanjangan uploadnya susah, teman-teman. Pokoknya diinget-inget ya, kita masih sampai Nabi Yakub punya anak 12 dan beliau disebut sebagai Israel. Kalau gitu terima kasih dan sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.